Wah, makasih Om Fitleksel juga kadonya. David menatap Hazel dengan malas. Dia sudah memberikan Hazel kado ulang tahun untuk anak bocil itu. Tapi mengapa anak itu masih memanggilnya dengan sebutan Om jelek? Hazel benar-benar musuh dia ya. Iya, sama-sama Hazel. Nama Om gak jelek ya. Hazel tidak mendengar apa yang dikatakan oleh David. Kini dia memfokuskan diri pada mainan yang diberikan oleh David dan Nahi. Memang dasar Hazel suka lupa dunia kalau sudah berhadapan dengan mainan. Kalian kapan ke Balinya? Katanya kemarin mau ke Bali ya? Ucap Alina. Nahi dan David saling berpandangan lalu tersenyum manis dan menggelengkan kepalanya. Kita nggak jadi ke Bali. Nahi harus pergi balik ke Korea lagi karena lagi ada masalah sama keluarganya. Next time kali ya. Iya Alina, nanti aku kesini lagi deh sama Hyun, sama Alika juga. Maaf ya kalau selama ini aku ngerepotin kamu. Enggak kok, mana ada ngerepotin. Aku seneng kalau kamu di sini. Ya udah berangkat kapan? Nanti aku siapkan oleh-oleh buat kamu deh. Nahi tersenyum canggung ke arah Alina. Sejujurnya habis dari sini aku ke bandara. Alina tentu saja terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Nahi. Kok cepet banget? Kenapa mendadak gitu? Iya maaf ya, aku mau bilang dari kemarin tapi nggak enak. Ingin memberikan waktu untuk Alina dan Nahi berbincang. Gendra mengajak David untuk pergi ke gazebo yang berada di samping rumah Gendra yang menghadap ke kolam renang miliknya. Ada apa sih? Tahu kaki gue masih sakit, keluh David. Sebelum kalian berpisah, lu nggak mau ngungkapin perasaan lu sama dia dulu. David terdiam. Benar, dia harus mengungkapkan semuanya kepada Nahi saat ini. Kesempatan David tidak banyak dan dia harus menggunakan sebaik mungkin. Tapi gue harus gimana? Masih ragu kan lo? David menganggukkan kepalanya. Yakini diri lo di detik-detik terakhir Nahi pergi. Usahakan buat Nahi senyaman mungkin dan tidak terbebani dengan ungkapan perasaan lu sama dia. David terdiam kembali. Perasaan dirinya memang masih bimbang dan belum sepenuhnya mencintai Nahi. Tapi ketika dia dan Nahi bersama, perasaan itu akan muncul seiring berjalannya waktu kan. Dan sepertinya langkah itu adalah langkah yang pas untuk kehidupan percintaan David saat ini. Oke, dia sudah membulatkan tekadnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nahi. Mamo mana lah, tok bawa tas bana, tanya Hazel sambil memakan cilok yang entah dari mana dia dapatkan. Mama sama papa mau antar Aunty dulu ya, Auntinya mau pulang. Hazel di sini sama Oma ya. Hazel menganggukkan kepalanya. Dia tidak banyak bertanya kepada Alina karena dia sedang fokus memakan makanan yang baru saja dia temui itu. Maklum orang kaya mana tahu cilok. Tahunya yang berbentuk bulat dan kenyal itu ya mochi. Ini cilok. Gendra saja baru tahu ada makanan seperti itu di dunia ini. Ya udah. Kakak yang anteng ya, nanti papa bawain donat kesukaan kakak. Hazel berteriak sambil berjoget kegirangan sehingga mengundang tawa dari David dan memukul kecil Hazel. Genit amat ini bocah. Pedang-pedang pantat, pedang-pedang ndak sopan. Pegang nak, bukan pedang. Iya itu papa yang banyak yang donatnya. Kalau perlu papa beli sama walungnya. Gendra tertawa lalu mengelus rambut Hazel dan menganggukkan kepalanya. Iya nanti papa belikan. Setelah siap semua dan Nahi pun sudah berpamitan kepada mama dan papa dari Alina dan Gendra. Mereka mulai menjalankan mobilnya yang dikendarai oleh Gendra. Posisi duduk mereka, Gendra memang memegang kemudi dengan Alina yang menemaninya dan Nahi di belakang dengan David di sampingnya. Di sela-sela perjalanan mereka terlibat percakapan kecil, namun tidak dengan David yang sedari tadi sibuk dengan isi hati dan pikirannya. Dia akan mengatakan semuanya kepada Nahi setelah mereka sampai di bandara, dan apapun keputusan dan jawaban dari Nahi akan David terima dengan lapang dada. Perjalanan memakan waktu 1 jam dan sebelum keberangkatan Nahi yang berada di pukul 2 siang alias 1 jam lagi,
mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu di food court yang berada di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Mau pesen apa? Tanya Kendra kepada Alina. Aku bakso aja, Nahi. David, kalian mau apa? Aku samakan saja, Alina, ucap Nahi. Gue juga. Alina menganggukkan kepalanya, lalu mulai mencatat pesanan makanan dan minuman mereka. Setelah selesai, mereka tinggal menunggu makanannya tiba di meja mereka. David menghela nafasnya pelan. Sepertinya ini adalah waktu yang sangat tepat untuk dirinya mengungkap perasaannya kepada Nahi. Waktu yang tepat untuk memperjelas hubungannya dengan Nahi. Biar saja Alina dan Kendra melihatnya, mereka bisa menjadi saksi dirinya mengungkapkan cintanya kepada Nahi. Nahi, ada yang ingin aku katakan. Nahi mengalihkan tatapannya ke arah David dengan senyumnya. Kenapa, David? David kembali menarik nafasnya, lalu membuangnya pelan. Entah sejak kapan aku mulai tertarik kepada kamu, wanita yang telah dengan tulus mengurusku dan membantuku selama di Korea, wanita yang rela ikut menghantarkan aku menuju ke Indonesia. Pasti selama aku ada di Korea dan ada di sampingmu, pasti kamu kesulitan. Jika iya, aku meminta maaf dengan tulus kepada kamu. Kamu hari ini akan pulang ke negara asal kamu tanpa aku. Aku meminta maaf karena tidak menjagamu di Indonesia dengan baik, dan di sini di hadapan Kendra dan Alina, dan di detik-detik terakhir kamu pergi, aku ingin mengungkapkan perasaan yang selama ini ada dalam hati aku untuk kamu. Aku menyukai kamu, aku ingin kamu bersanding dengan aku mau kamu menjadi kekasih hatiku. Perasaanku memang belum sepenuhnya tertulis namamu di hatiku, tapi aku yakin dengan perasaanku kali ini bahwa kamu adalah wanita yang memang dikirim Tuhan untuk aku jaga sepenuh hati. So, will you be my girlfriend, Nahi? Nahi tersenyum, haru dibuatnya. Dia benar-benar merasa bahagia karena dia memiliki perasaan yang sama dengan David. Nahi benar-benar tidak bisa menutupi kebahagiaannya karena David mengungkapkan cintanya kepadanya. Nahi memang menunggu saat-saat di mana David mengungkapkan cinta kepadanya, dan ternyata waktu itu tiba sekarang. Yes, David tidak bisa menyembunyikan raut wajah lega dan bahagianya. Alina dan Kendra turut senang dengan itu. Alina tersenyum bersama Kendra dan menepuk-nepuk tangannya kepada Kendra hingga Kendra merasakan sedikit sakit. Sakit yang, maaf, semangat aku tuh sweet banget drama di depan aku. David tanpa basa-basi memeluk Nahi dan mencium kening Nahi dengan pelan. Dua orang yang saling mencintai kini dipersatukan kembali. Namun baru saja mereka bahagia, pengumuman perpisahan mereka terdengar. Pengumuman boarding pesawat yang akan ditumpangi oleh Nahi, lebih tepatnya. Selamat siang, boarding untuk maskapai KR Air dengan nomor penerbangan 56K76 tujuan Seoul akan segera dimulai. Para penumpang dimohon untuk menuju gerbang B2 dan persiapkan pas naik dan identifikasi Anda. Terima kasih. Nahi menyiapkan senyum terbaiknya kepada Alina dan Kendra. Terima kasih sudah membuatku nyaman di Indonesia, Alina dan Kendra. Aku akan selalu mengingat kebaikan kalian semua. Sampai jumpa. Alina dan Kendra memang tidak menghantarkan Nahi ke gerbang boarding. Mereka hanya menghantarkan sampai sini saja. Gerbang boarding sangat jauh dan Alina sedang mengandung banyak anak. Jadi mereka tidak ingin mengambil resiko. Hanya Davidlah yang menghantarkan Nahi, meski dengan berjalan pincang. Namun itu sudah lebih baik dari kemarin. Sama-sama, Nahi. Sampai jumpa. Semoga selamat sampai tujuan. Nahi tersenyum, lalu memeluk Alina dan bersalaman dengan Kendra. Untuk selanjutnya mereka mulai berjalan meninggalkan Alina dan Kendra. Alina melambaikan tangannya pada Nahi dan David, lalu mulai duduk kembali dan memakan makanannya yang baru saja datang. Makanannya baru saja datang, orangnya sudah pergi. Benar-benar pelayanan yang buruk. Alina memakan baksonya dengan hikmat,
Begitu juga dengan Gendra di sampingnya. Mereka berdua sama-sama fokus pada makanan mereka masing-masing. Alina yang merasa dipanggil pun mengalihkan atensinya dan melihat siapa yang memanggilnya. "Baby, kok ada di sini? Sama Li juga?" Baby tersenyum. "Iya, mau ada acara di sini, jadi gue pulang sama Li. Hati-hati sayang, kalau udah sampai jangan lupa untuk kabarin aku ya," kata David. Nahi tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya. David merasa berat melepaskan Nahi karena baru saja dia dan Nahi resmi menjadi sepasang kekasih. Dia harus dipisahkan oleh keadaan. "Iya sayang, sampai jumpa. Boarding terakhir udah kedengeran. Aku mau masuk ke pesawat dulu ya sayang. Sekitar 10 menit lagi aku akan take off. Terima kasih untuk semuanya David. Aku tunggu kamu di sana ya." David tersenyum, lalu memeluk Nahi sebagai pelukan perpisahan dirinya dan Nahi. "Iya, hati-hati sayang, I love you." Nahi tersenyum manis dan menganggukkan kepalanya. Lalu sebelum masuk pada pintu masuk pesawat, dia melambaikan tangannya kepada David. David pun membalas lambaian tangan tersebut. Setelah dirasa dia sudah tidak melihat Nahi, David mulai pergi kembali menuju tempat di mana Alina dan Gendra berada. Perjalanan dari tempat boarding Nahi dan tempat Gendra cukup jauh, dan karena keterbatasan berjalan, David membuat perjalanan David semakin melambat. David istirahat sebentar dan mendudukkan dirinya di sebuah bangku yang berhadapan langsung dengan parkiran pesawat. Dia bisa melihat pesawat yang akan ditumpangi Nahi akan melakukan take off untuk selanjutnya terbang. Dan benar, tak lama terlihat pesawat KR Air yang melakukan take off sudah mulai terbang di hadapan David. "Dada sayang," gumam David setelah pesawat Nahi tidak terlihat lagi. David mulai meneruskan langkahnya yang tinggal setengah perjalanan dengan agak cepat. Meski kakinya masih ngilu, tapi dia ingin cepat-cepat sampai dan memakan makanan pesanannya. "Pesanan gue mana, Kak David?" David menampilkan raut wajah terkejutnya ketika dia melihat wajah wanita yang akhir-akhir ini selalu membayanginya. Dia baby dan di sampingnya dia bisa melihat Lee yang tersenyum ke arahnya. "Mengapa mereka bisa ada di sini?" gumam David. David berusaha menampilkan senyumnya dan duduk di sebelah Gendra dan Lee, lalu mulai memakan bakso pesanannya. "Kak David, apa kabar?" David mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah baby. "Baik, lu?" "Aku baik juga, Kak." Gendra dan Alina saling bersenggolan tangan. Mengapa suasananya menjadi sangat canggung sekarang? "Nahi udah take off?" tanya Gendra. Baby tersenyum kecut. Ternyata David dan Gendra juga Alina berada di sini karena menghantarkan dokter itu. Iya, Baby sudah mendengar mengenai dokter Nahi dan David yang akhir-akhir ini dekat. Dari mana dia tahu? Tentu saja Alika. Sudah, pesawatnya juga sudah terbang. Gendra menganggukkan kepalanya. Kemudian keadaan menjadi sehening itu. Semuanya fokus pada makanannya masing-masing. "Alina berapa bulan?" tanya Baby membuka suaranya. 7 mau ke 8 ini. "Kamu katanya kesini ada tujuan tadi." "Tujuan apa tuh?" tanya Alina. Baby tersenyum. "Rahasia, Kak. Pokoknya nanti aku kasih tahu kamu." Alina tertawa kecil, lalu menganggukkan kepalanya dan fokus kembali kepada makanannya, diselingi obrolan mengenai proyek bisnis Lee dan Gendra di Korea kemarin. "Ya bagus desainnya. Hyun memang berbakat, gue suka. Tapi kalau perlu lebih cool lagi ya. Kalau buat yang cowok kasih warna biru sama abu-abu saja." "Oke, noted. Entar gue bicarain sama Hyun." "Lu gimana, Fit? Berkas yang kemarin hilang udah ketemu?" "Udah, lagi gue pelajarin." "Gue balik duluan ya. Papa nyuruh gue nemenin dia." David kesini sama aku sama Gendra. Kami juga pamit. Nanti kalau ada kabar baik kalian bisa hubungi gue. See you."
Kenapa ada mereka sih? Gue kan gak suka, ucap David di dalam mobil. Mereka sedang dalam perjalanan pulang, dan dari tadi David mengeluarkan keluh dan sumpah serapahnya. Lah, gue juga gak tahu kali, dia yang datang nyamperin, ucap Gendra. Udah berisik, aku nyalain radio aja ya sayang, supaya gak berisik. Iya sayang, boleh. Alinah mulai memijat tombol untuk menyalakan radio di dalam mobilnya. Apa sih lagu ini mulu? Ucap Alinah sambil mencari channel radio yang pas untuknya. 20 menit mengudara, pesawat KR Air yang akan menuju Seoul, Korea Selatan dengan nomor penerbangan 56K76 dinyatakan hilang kontak di perairan Jawa. Sebanyak 100 orang penumpang dan kru pesawat dinyatakan hilang dan kemungkinan meninggal dunia. David, are you okay? Alinah berkata lirik ke arah David yang sedari tadi melamun. Pandangannya menatap kosong ke depan. Alinah tahu David sangatlah syok dengan kabar yang baru saja mereka dengar. Setelah mendengar kabar tersebut dari radio yang dinyalakan oleh Alinah, David dan Alinah juga Gendra tidak kembali ke bandara, melainkan pulang ke rumah Gendra untuk memperjelas semuanya. Dan ya, memang benar pesawat yang ditumpangi oleh Nahi hilang kontak dan saat ini sudah dipastikan bahwa tidak ada satupun orang di dalam pesawat itu yang selamat. David tentu saja sangat sedih, baru saja dia merasakan bahagia. Kenapa kebahagiaannya harus sirna seketika dengan kabar kematian kekasih hatinya? Apakah ini balasan dari Tuhan atas apa yang dia lakukan kepada wanita-wanita lain di masa lampau? Apakah itu memang balasan Tuhan dari doa wanita-wanita yang pernah dia sakiti sehingga dia tidak pernah bahagia dan berhasil dalam hal percintaan? Alinah menghela nafasnya, dia mengeluarkan air matanya lalu memeluk Gendra dan menumpahkan tangisnya di pelukan Gendra. Dia sedih mengingat kebersamaan dirinya dengan Nahi. Beberapa waktu lalu dia dan Nahi baru saja saling bertukar cerita, namun mengapa sekarang harus seperti ini pada akhirnya? Lagi-lagi kesedihannya yang menimpanya. Mas, sayang, kuatkan hati kamu ya. Aku tahu ini berat, namun kita semua tidak bisa melakukan apapun kan, selalu mendoakan Nahi. Aku tahu tidak akan ada keajaiban dalam kejadian ini, namun aku yakin jika Tuhan sudah berkehendak, kita bisa apa selain bersyukur kan sayang? Alinah menganggukkan kepalanya. Dia sangat bersyukur memiliki suami seperti Gendra yang selalu ada di sampingnya dan siap siaga menenangkannya. Namun sungguh dia merasa sangat iba kepada David. Hazel, si gembul itu berjalan ke arah David dengan pandangan bingungnya. Mungkin dia berpikir bahwa tumben sekali omnya itu tidak mencari gara-gara dengannya dan tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Omnya itu hanya diam dan menunduk. Om fitnah apa? Jadi, ucap Hazel sambil menepuk bahu David. David masih tidak bergeming dari lamunannya. Dia masih diam tanpa menghiraukan Hazel di sampingnya. Om Fit, cerita sama Hazel. Jangan sedih sendirian. Om Fit Tan punya sel. Om David cerita sama Hazel, jangan sedih sendirian. Om David kan punya Hazel. Mendengar itu David mengangkat kepalanya dan melihat Hazel dengan pandangan sendunya tanpa apa-apa. Hazel memeluk tubuh besar David seolah memberikan kekuatan kepada David untuk tidak bersedih. Anak itu sepertinya tahu jika omnya itu sedang bersedih dan butuh pelukan, perhatian dan semangat darinya. Om Danan cetia, Om halus semangat. Mendengar dan melihat adegan yang dilakukan oleh Hazel kepada David membuat Alina semakin menangis dibuatnya. Dia sedih sekaligus bangga kepada Hazel. Sedih karena anak sekecil itu pun tahu jika David sedang bersedih dan bangga karena bagaimanapun Hazel dan David saling bertengkar, namun rasa sayang dan perhatian keduanya benar-benar tidak bisa ditutupi. David menangis, dia mengeluarkan air matanya di pelukan Hazel. Dia memeluk erat tubuh mungil Hazel dan menumpahkan kesedihannya pada bahu kecil Hazel. Hazel layaknya orang dewasa, dia menepuk-nepuk pelan punggung David dan dengan pelan menciumi pipi David yang di atasnya terdapat jejak air
mata. Om jangan nangis lagi, pokoknya harus bahagia. Zel malah kalau Om nangis lagi. David tersenyum dalam kesedihannya. Dia tahu semua yang menimpa hidupnya kini adalah garis takdirnya. Dia ikhlas menerima semuanya, menerima garis takdir Tuhan untuk hidupnya. Memang mungkin dia tidak beruntung dalam perihal percintaan, namun David yakin dia akan beruntung dan unggul dalam hal lainnya. David paham betul jika dirinya memang jauh dengan Tuhan, tapi dengan semua cobaan yang menimpa dirinya baik di masa lalu, kemarin dan hari ini adalah bentuk rasa sayang Tuhan kepada dirinya. David yakin itu. David, kita tunggu informasi dari Hyun ya. Alika bilang Hyun yang akan mengurus semuanya. Lu baik-baik aja. David tersenyum, namun Alina tahu itu adalah senyum yang mengandung kepedihan di dalamnya. Bohong kalau gue bilang baik-baik aja. Gue gak nyangka Tuhan sebaik ini sama gue sampai dia menguji gue dengan masalah yang berturut-turut. Kemarin gue baru merasakan bahagia karena kehadiran Nahi, namun bahagia itu hanya sementara. Semuanya harus digantikan dengan kepedihan karena kepergiannya. Gue gak sakit hati, gue hanya sedih dan berpikir mengapa semuanya terjadi begitu cepat dan selalu menimpa gue. Kenapa bukan orang lain? Apakah Tuhan tahu kalau gue kuat makanya dia melimpahkan semua ujian hidup sama gue? Apakah ini karma yang Tuhan kasih sama gue sehingga gue bisa menjadi orang yang selalu ditimpa ujian berat? Alina menghapus air matanya. Dia melihat ke arah David yang masih hasil peluk dengan erat. Fit, gue tahu ini sangat berat buat lu. Ini tahun terberat untuk lu jalanin. Tapi gue yakin banget Tuhan pasti udah rancang dan menyiapkan pelangi yang indah untuk lu. Lu pokoknya sekarang jangan berpikiran macam-macam. Cukup berdoa agar Nahi baik-baik saja. Om Fit jangan jadi, Zel ikut jadi. Kalau Om jadi, entar Zen main mas apa? Jail mas apa kalau bukan sama Om? Om halus senyum ya. Ais, sweet sekali anak Gendra satu itu. David tersenyum lalu menganggukkan kepalanya dan memeluk Hazel dengan erat kembali dan menciumi pipi Hazel dengan semangat. Om David gak sedih lagi, soalnya Om punya Hazel. Hazel punya Titanic tok, bukan milik Om Fit Lek. Baru saja mereka berdua bersosweet bersama, sudah muncul tanda berperang lagi sepertinya. Hazel nak, papa bilang apa? Jangan marah-marah. Hazel yang mendengar itu tentu saja membulatkan matanya dan tersenyum ke arah Gendra. Maaf papa, maafin Zel ya. Zel lupa. Gendra menggelengkan kepalanya. Minta maafnya sama Om dong. Tadi kan Hazel marahnya sama Om. Iya pak. Gini, Hazel mulai berbalik ke arah David dan kembali memeluk David sehingga David terkekeh kecil. Om Fit maaf ya, Zel ndak sengaja. Bisnya muka Om Fit ngeselin sih. David mempererat pelukannya kepada Hazel. Iya nggak apa-apa Om David, maafin Hazel yang cantik ini. Hazel yang dipuji seperti itu pun tentu saja merasa senang dan tertawa manis ke arah David. Maaci ya Om. Om jangan sedih-sedih, tenang aja. Ada Zel di samping Om. Zel siap jadi ya hibul Om. Hazel tahu omongan itu dari siapa nak? Tanya Alina. Dari Om Fit lah, siapa lagi? Om Fit kan yang ajalin Zel. Kalau ada orang yang jadi halus dipelukan Om. David menganggukkan kepalanya seraya memeluk Hazel kembali. David, panggil Gendra. Ada apa? Jawab David. Ada info dari Hyun.